Mau masuk Islam tidak? Hmm? Gimana? Mau masuk Islam tidak? Hmm? Masuk Islam ya. Agama yang benar di sisi Allah itu Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyaqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, nanti tidak diterima oleh Allah. Nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Mati dalam keadaan kafir, Allah akan siksa kamu dalam neraka. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Seret dia di tengah-tengah jahanam. Tsumma subhu faqarij min adzal hamim. Kemudian tuangi cairan timah di atas kepalanya. Kepala akan dituangi cairan timah yang sangat panas. Neraka pernah dibakar 3000 tahun. Ya, kalau setengah jamnya itu panasnya mencapai 100 derajat Celcius, berarti kalau 3000 tahun berarti panasnya mencapai 5.274 juta derajat Celcius. Itu dituangkan di atas kepalamu. Maka otakmu akan mendidih, mencair, matamu akan mencair, akan mendidih, mengalir, jantungmu akan mencair, lambungmu akan mencair, akan merembes di telapak kakimu. Ya, dalam keadaan nggak bisa mati, la yamutu wa la yahya, terus menerus dan abadi selama-lamanya. Bertobatlah sebelum terlambat. Allah masih kasih kesempatan untuk bertobat. Gimana? Masuk Islam ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanir rahim wa anatil wujuhuna ya Allah. Dengan barokahnya Al-Quran kami kepada ya Allah, turunkan 1000 anak panah yang sangat beracun dan mematikan bagi bangsa jin-jin yang bersemayam di badan kami, sekeluarga ada di badannya. Farid, di badannya Farid bin Adnan. Dengan barokahnya Al-Quran, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah. Gimana, mau masuk Islam tidak? Masuk Islam ya? Masuk Islam ya? Ya karena kamu yang kacau duluan, kamu yang kacau Bang Farid. Kenapa kamu masuk di badan dia? Kenapa kamu masuk di badan dia? Mau bagaimana maksudmu? Mau bagaimana? Oh, nggak bisa. Badan manusia itu bukan tempatnya jin. Kamu udah ada tempatnya sendiri. Masuk Islam ya? Gimana? Mau masuk Islam tidak? Kacau gimana? Kacau gimana? Kan kamu yang kacau Bang Farid. Kamu masuk di badan dia itu bikin kacau. Masuk Islam ya? Masuk Islam ya? Gimana? Masuk Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
wa ilahakum ila waqti la ilaha illa huwa rahmanir rahim wa anadil wujud ya Allah dengan barokahnya Al-Quran kami kepadamu ya Allah. Turunkan ya Allah 1000 anak panah yang sangat beracun dan mematikan yang dapat menyerang mematikan bagi bangsa jin-jin yang bersemayam bersembunyi di badannya Muhammad Farid bin Adnan dan kami sekeluarga dengan barokahnya Al-Quran. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allahu Akbar. Gimana? Masuk Islam ya? Masuk Islam ya? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mau masuk Islam juga? Allahumma sholli. Dan enggak mau keluar juga? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Saya hitung sampai 3. Enggak mau masuk Islam, resiko tanggal sendiri. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa ilahukum la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Wa anadil wujuh min kami Allah dengan barokahnya Al-Quran kami kepadamu ya Allah. Turunkan ya Allah 1000 anak panah yang sangat beracun dan mematikan bagi bangsa jin-jin yang masih bersembunyi di badannya Muhammad Farid bin Adnan dan di badan kami sekeluarga. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allahu Akbar. Gimana? Masuk Islam ya? Masuk Islam ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa ilahukum la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Wa anadil wujuh ya Allah dengan barokahnya Al-Quran kami kepadamu ya Allah. Turunkan ya Allah 1000 ekor pari yang sangat beracun dan mematikan yang dapat membunuh semua jin-jin yang bersemayam di badannya Muhammad Farid bin Adnan dan di badan kami sekeluarga. Fa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allahu Akbar. Mau masuk Islam kita? Masuk Islam ya? Keluar dari badannya. Mau keluar ya dari badannya ya? Keluar dari badannya ya? Apa? Nanti apa? Oh, hajar lagi kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa ilahukum la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Wa anadil wujuh ya Allah dengan barokahnya Al-Quran kami kepadamu ya Allah. Turunkan ya Allah 1000 buluh kuning yang sangat beracun dan mematikan bagi bangsa jin-jin yang bersemayam di badannya Farid bin Adnan dan kami sekeluarga. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allahu Akbar. Masuk Islam ya? Gimana? Mau masuk Islam tidak? Ya nanti kamu kan nggak tersiksa lagi, badanmu nggak sakit lagi, kamu akan tenang, nyaman. Saya pindahkan di tempat yang lebih baik daripada di badannya Bang Farid ini. Nah, makan enak, kamu bisa damai, tenang, tidak ada yang mengganggu, beribadah kepada Allah, ya, belajar ilmu-ilmu agama sehingga menjadi jin-jin yang soleh dan soleha, wafat dalam keadaan husnul khotimah, mati masuk surga, menjadi raja-raja surga, abadi selamanya, bersenang-senang abadi selama-lamanya, tidak akan mati, hidup selama-lamanya, tidak akan tua, akan muda selama-lamanya, tidak akan sakit, akan sehat selama-lamanya di surga nanti. Gimana? Masuk Islam ya?
Nah, nanti ada jin-jin muslim yang dari kalangan ustadz-ustadz itu yang ngajar kamu nanti, mengajari ibadah. Nah, nanti saya tempatkan di tempat perkampungan jin-jin muslim nanti, ya, belajar di sana ya. Bisa ya, boleh ya, masuk Islam ya. Sampai bilang kamu begini terus, tersiksa nanti kamu, nggak nyaman, nggak tenang hidupmu, sakit, hari-hari sakit ya kan. Nah, kamu sakit, Bang Farid pun sakit yang kamu tempati itu. Masuk Islam ya. Ikuti bacaan saya. Asyhadu. Asyhadu, ayo. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, keluar dari badannya ya, baik-baik. Jangan ganggu Bang Farid lagi selamanya ya. Kamu belajar Islam saja menjadi jin yang soleh atau soleha. Ya, nggak usah ganggu manusia lagi, nggak usah masuk di badan manusia lagi ya. Fokus pada dirimu sendiri saja. Fokuskan pada keselamatan dirimu saja, baik di dunia maupun di akhirat. Ikuti saja apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ya, nggak usah masuk di badan manusia lagi, karena badan manusia itu bukan tempatmu. Tempat kita juga beda-beda ya. Oke, keluar dari badannya ya, saya pindahkan di tempat yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ya Allah, dengan karamahnya Al-Qur'an kamu kepada ya Allah, pindahkan ya Allah jin-jin mu'alaf yang berada di badannya Farid bin Adnan ya Allah. Pindahkan, ditariknya Allah, Islamkan dengan karamahnya Al-Qur'an. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala wa ya'til muslimin. Terus keluar semua lewat mulut, naik ke atas semua. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala wa ya'til muslimin. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahu akbar. Keluar. Inilah judul semua. Alhamdulillah. Oke, kita kembalikan dulu semuanya Bang ya. Tutup mata, relax. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Wa 'anatil wujuh lil hamdi. Ya Allah, dengan barokahnya Al-Qur'an kami kepada ya Allah, pulangkan balik Allah sukmanya Muhammad Farid bin Adnan dimanapun semuanya berada. Pulangkan balik ke jasadnya dengan barokahnya Al-Quran. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada. Buka semua ikatan-ikatan yang dekat semuanya Muhammad Farid bin Adnan. Afahasibatum annama khalaqnakum ma'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Wa ta'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim wa bayyana ma Allah ilahan akhar la qurana fa innahu laysa wa'indahu rabbih innahu la yuflihul kafirun. Rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Buka semua ya. Inna fatahna laka fathan mubina. Sukmanya Bang Farid bin Adnan, dengarkan saya, ikuti saya di depan abang. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana larahu dalam terus keluar dari tempat itu, ikuti cahaya di depan abang. Allahu nurus samawati wal ardi. 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 Terus lihat jasad abang. Ikuti cahaya di depan abang. Allahu nurus samawati wal ardi. Allahu nurus samawati wal ardi. Terus lihat jasad abang dalam hitungan yang masuk melalui penuh ilan dari korban Quran al-Qur'an. Satu, ilan dari korban Quran al-Qur'an. Dua,
Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laratika. Tiga masuk. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laratika. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laratika. Ya, alhamdulillah. Sudah ringan, Bang? Tadinya gimana tadinya? Sebelumnya gimana? Tadi rasanya gimana tadi? Sebelum diruqyah rasanya gimana? Kepalanya berat. Sama melayang-layang. Sama gatal itu ya. Sekarang udah oke ya? Alhamdulillah, kita bentengin dulu, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Wa ala wujuhil ya Allah, dengan barokahnya Al-Qur'an kami kepada ya Allah. Bentengilah kami sekeluarga dan bentengilah Muhammad Farid bin Abdan dengan sebuah benteng yang sholawat tak dapat ditembus oleh apapun jenis-jenis sihir selamanya ya Allah. Sebuah benteng yang secara otomatis dapat menghancurkan, meleburkan semua cincin sihir-sihir gangguan-gangguan yang ada di badannya Muhammad Farid bin Abdan dan di badannya keluarga, dan menghancurkan, meleburkan semua cincin sihir-sihir gangguan-gangguan yang mencoba masuk di badannya Muhammad Farid bin Abdan dan kami keluarga. Jadikan seluruh tubuh kami sekeluarga dan jadikan seluruh tubuhnya Muhammad Farid bin Abdan tak terlihat oleh musuh ya Allah, baik musuh dari golongan jin maupun manusia selamanya dengan barokahnya Al-Qur'an. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yughshi al-laila an-nahara yadhrubu khadida wa samsha wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi la nahwu khalqu wa amraka barakallahu rabbul alamin. Jadikan tubuh kami sekeluarga dan jadikan tubuhnya Muhammad Farid bin Abdan tak terlihat oleh musuh baik dari golongan jin maupun manusia, baik di waktu sadar maupun di waktu tidur. Ya ma'asyiral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan wa khudhu min kulli syai'in wa ja'alna min kulli wa khalaqakum sadaqa asyhadu alhamdulillah, semoga Allah sembuhkan. Jangan lupa ayat kirsinya dijaga, timpan di air minum ya. Ustaz, tanya. Ada soal tu kita tak mau bagi semua mencolek ke apa? Kalau portal abang tertutup rapat, nggak diculik, nggak bisa diculik. Abang mengamalkan ayat kursi nggak selama ini? Dan pagi sajalah subuh. Oh, nggak bisa. Justru yang penting itu pas waktu abang tidur, karena sukmanya diculik pas waktu abang tidur. Kalau cuman pagi aja, dia akan badan abang akan terbentengi sampai petang saja. Kalau petang abang nggak baca, sudah bisa dipastikan malam nggak ada bentengnya. Nah, padahal yang boleh lepas isya, boleh lepas pulang kerja itu boleh tiupkan di air minum ya. Nah, jadi mulai sekarang ya sehari 2 kali. Jadi kalau baca pagi itu terbentengi sampai petang aja. Kalau abang baca dari petang, dia akan terbentengi sampai pagi. Justru yang penting itu justru mana yang petang itu, karena kan pas waktu kita tidur itu. Nah, pas waktu kita tidur itu kita kena ada benteng. Kalau enggak nanti sukmanya diculik bagi orang yang portalnya terbuka itu. Nah itu ya, jadi pastikan terus sebelum tidur itu pastikan tutup portalnya dulu pakai wajah Allah yang sudah saya ajarkan itu. Nah itu terus sapu kasur hitamnya. Jadi sapu kasur hitam dulu di tapak tangan, baru nanti terus doa menutup portal itu. Intinya itu bang. Nah baca ayat kursi seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum tidur, baca ayat kursi, kata Nabi nanti setan tidak bisa mendekati diri kita, keluarga kita, dan harta kita. Terus baca 3 kul sebelum tidur, tiupkan seluruh tubuh ulang 3 kali. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah supaya terselamat dari apapun yang membahayakan kita. Nah itu aja intinya, itu pas waktu time sebelum tidur itu intinya itu. Nah baik tidur malam maupun tidur siang ataupun tidur sekejap, abang akan ditidurkan dulu waktu mau narik sukma abang itu. Jadi ketika merasa kantuk yang sangat berat, nah ini sudah bisa diprediksi itu barangkali serangan mau menculik sukma abang gitu. Jadi ketika ngantuk berat di waktu yang tidak tepat,
Justru itu yang bahaya. Jadi abang harus cepet-cepet tutup portalnya bang. Nah, nggak usah nunggu sebelum tidur malam. Kadang itu habis asar atau habis maghrib, abang ngantuk berat, tidur sekejap, celuk, sukmai abang diculik. Ya, pastikan dia kalau misalnya lepas asar atau lepas maghrib atau siang sekalipun sebelum tidur, walaupun itu ngantuk berat, pastikan ditutup dulu portalnya. Kemana-mana persiapan madu kasturi saya ini. Minum madunya pakai kasturinya baru silahkan tidur, nggak apa-apa. Tutup portalnya. Insya Allah gitu aja. Nanti pokoknya kalau istiqomah, insya Allah nggak mudah tembus lama-lama. Kalau benteng abang kuat. Insya Allah itu aja bang ya. Semoga Allah sembuhkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semua, ini saya ada produk. Ini madu rukyah Ayatul Hirzi. Ini sudah saya rukyah ratusan kali. Jadi ini fungsinya kayak pengganti air rukyah ya. Tapi powernya berlipat-lipat daripada air rukyah, karena ini madu tuh kalau di rukyah dia powernya 4 kali lipat daripada air rukyah. Apalagi ini udah di rukyah ratusan kali. Nanti bagi orang yang kena gangguan jin, caranya tinggal diminum saja pagi sore ya. Sehabis diminum nanti diputar perutnya lawan arah jam, terus dorong dari perut ke arah mulut. Nah, biasanya nanti kalau memang gangguan jin nanti akan sendawa atau muntah, atau kalau enggak nanti akan dikeluarkan lewat buang air kecil, buang air besar gitu. Boleh dicampur ini air putih, ataupun boleh juga dicampur susu atau jahe atau halia. Itu untuk kesehatan badan kita itu juga bagus ya. Jadi konsepnya itu jadi asbab rukyah dari dalam. Nah, ini kan madu rukyah ini dia herbal, kombinasi antara herbal dengan rukyah. Jadi herbal itu madunya, rukyah itu bacaannya. Jadi madu rukyah itu kombinasi antara herbal dengan rukyah, gitu ya. Ini pagi 1 sendok plastik, sore 1 sendok plastik. Ini nektarnya dari akasia carva. Ini saya belinya di Riau ya. Teman-teman saya yang memang dia ternak madu, saya beli di sana. Insya Allah dijamin keasliannya ya. Itu di keranjang kuning itu kan ada keaslian madunya itu ya, sertifikat keaslian madunya. Oh, ini ada juga ini. Ya, ini. Nah, ini yang ini halal ya. Yang ini halal. Nih sertifikat halalnya nih, sertifikat halal. Yang ini nomor pendaftaran IRTP, PIRT. Ini kayak BPOM gitu ya. Nah, izin usahanya ini perizinan berusaha berbasis resiko, lampiran nomor induk berusaha ini ada. Terus ini ya, ini laporan hasil uji ini madu ya, madu rukyah, madu rukyah Ayatul Hirzi. Ini asli ya.
keasliannya. Ini hasilnya, hasil uji laboratoriumnya ini. Ini yang tadi pelaku usaha, perizinan berusaha, izin usahanya. Oke, insyaallah bagi yang berminat itu kan ada keranjang kuning, nanti bisa bisa dibeli situ ya. Ya, untuk kesehatan kita juga. Ini mengobati gangguan jin sihir, menyehatkan tubuh, sumber tenaga dan stamina tambahan. Nah, ini terutama bagi ya yang sudah bersuami istri. Wah, ini mantap sekali nih untuk kuat menghajar istri-istri kita. Wah, ini pakai ini dijamin cespleng, sudah teruji dan terbukti teman-teman saya pakai ini. Terutama apalagi tambah dikasih campur dengan susu murni, terus campur dengan itu telur ayam bebek itu yang kuningnya. Wah, itu muat itu. Wah, itu siap bertempur malam Jumat. Nah, itu ada yang kecil juga ini sebenarnya. Ada yang kecil. Nanti bisa dilihat. Ini yang saya tempelkan cuman yang besar aja ini. Ini 80.000 ya harganya ya, 80.000 kalau di Indonesia. Di Malaysia saya juga jual juga di Malaysia. Ini harganya kalau di Malaysia itu 50 ringgit. 50 ringgit. Lebih murah di Indonesia karena memang belinya di Indonesia, saya bawa ke sana. Kalau yang di Malaysia nanti wawa saya nanti atau DM saya, nanti saya kasih katalog saya. Nanti dikirimnya bukan dari Indonesia, dikirimnya dari agen saya yang di Malaysia, di Kelang ya, di tempat madrasah saya dulu. Saya ngajar di sana di Kelang, Madrasah Al-Muqwa. Sudah ada yang nguruskan produk saya di sana. Dan juga kalau yang mau ruqyah jarak jauh, baik orang Indonesia, orang Malaysia atau orang luar negeri, silahkan DM saya ya, atau wawa saya, atau hubungi akun TikTok saya yang satunya lagi itu, yang Domi Ruqyah itu. Kalau ini sebenarnya untuk jualan, yang ini untuk jualan sebenarnya. Tapi karena HP saya ini kan untuk video call, jadi pakai yang ini, yang untuk jualan ini. Oke, jadi tadi itu ada pasien anak-anak video call juga. Jadi ceritanya anak itu tidur terus tiba-tiba muntah, dia cerita itu ada yang nusuk, ada monster yang nusuk di perutnya. Nah, setelah kejadian itu dia nangis terus berjam-jam, nangis kejang-kejang. Nangisnya itu teriaknya luar biasa, teriak-teriak kejang-kejang. Nah, akhirnya terus saya scan, ternyata ada gangguan di perutnya. Setelah di ruqyah akhirnya terus bisa nggak nangis lagi, nggak sakit lagi. Nah, terus ada lagi tadi pasien. Jadi ceritanya itu ya adik kelas saya. Jadi ceritanya itu
ada apa, suami istri ya. Jadi suaminya ini dia poligami, terus apa, istrinya itu nggak tahu memakai barang apa sehingga sampai melupakan istri yang pertama. Jadi istri kedua itu mengguna-guna suaminya sehingga sampai melupakan istri yang pertama. Akhirnya istri yang pertama ini terus bilang ke teman saya supaya minta didoakan ya, supaya suaminya bisa balik ke istri yang pertama, bisa ingat lagi gitu. Akhirnya terus dibacakan ayat Hirzi. Nah, setelah dibacakan ayat Hirzi, disuruh minumkan ke suaminya, terus sadar akhirnya terus ke istri yang pertama. Nah, akhirnya istri yang kedua nggak terima, dibebel sampai 4 hari nggak terima. Akhirnya apa, teman saya ini setelah kejadian itu ngasih, dia cuman bacakan ayat Hirzi, suruh ngasihkan ke suaminya itu. Oh itu malamnya langsung anaknya kena serang. Jadi anaknya kena serang, apa, nangis terus seperti kayak terus matanya melotot nunjuk sesuatu di pojok rumah gitu, nangis kejam-kejam gitu. Terus ya itu laki-laki saya ruqyah terus bisa ini oke. Sampai akhirnya sampai saya ruqyahnya datang ke rumah saya, bukan pakai video call. Terus akhirnya oke, normal. Tapi habis itu dia kena serang lagi itu gara-garanya apa, ini orang lain, gara-garanya dia ada temannya itu nggak bisa tidur tuh sampai seminggu. Terus teman saya ini terus bilang, coba aja saya belikan ini madu ruqyah. Nah, madunya tapi yang kecil, yang harga 30.000. Saya belikan madu ruqyah ke tempatnya Ustaz Lumir gitu. Akhirnya terus nitip madu, dibelikan sama teman saya, dikasihkan kepada orang tadi yang nggak bisa tidur seminggu tadi. Habis minum langsung bisa tidur. Nah, akhirnya apa? Malamnya itu teman saya yang cuman belikan madu tok loh, padahal cuman belikan madu tok, malamnya kena serang lagi. Anaknya nangis kejang sampai berjam-jam, kejang. Terus habis itu akhirnya terus sama itu teman saya itu kan dia bapaknya, terus dikasih itu, diminumi madu, dikasih kasturi ruqyah saya itu langsung bisa tenang, terus bisa tidur. Nah, giliran bapaknya pula, bapaknya ganti, nggak bisa tidur, badannya meremang. Nah, akhirnya tadi pagi itu datang ke rumah saya scan, ternyata ada gangguan tuh di bagian dadanya sama tulang ekornya sini, terus sama di kepalanya sini. Akhirnya alhamdulillah ringan. Itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi terus saya bilang sama dia, begitu lihat resikonya orang yang resikonya nolong orang yang kena serang jin, atau resikonya meruqyah orang yang kena sihir itu resikonya besar kalau bentengnya nggak kuat. Saya bilang, kamu baru cuman begitu aja loh, belum kamu nggak ngeruqyah, padahal cuman belikan madu tok itu aja ikut kena serang juga, apalagi kalau kamu bantu meruqyah orang yang kena sihir seperti itu. Nah, jadi ya. Nah, jadi bentengmu dikuatkan dulu sebelum membantu orang gitu ya. Terutama ini meruqyah orang-orang kena gangguan seperti itu. Itu sampai teman saya itu apa namanya? Dikelilingi ini, sekeliling rumahnya itu ditaburi kayak pasir gitu, ditaburi kayak tanah gitu. Nah, terus saya mau cerita lagi. Dia ada pengusaha sapi. Pengusaha sapi dari tahun 80-an. Dia pengusaha sukses awalnya. Nah, pengusaha
sapi, berpuluh-puluh sapi dia. Sukses. Puncak-puncaknya tahun 90-an sampai tahun 2000-an, wah itu berjaya. Nah, suatu ketika ada yang komplain, ada tetangganya itu yang komplain bahwa ini kotorannya itu bau gitu, kotorannya itu bau. Nah, akhirnya tapi ini apa dimediasi sama perangkat desa, terus damai. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba itu sapinya itu habis berdiri itu langsung deprok. Nah, deprok langsung kayak lumpuh gitu. Jadi sapi-sapi yang di kandang dia itu langsung pada sakit nggak cuman sakit, terus mati. Sakit mati, bahkan itu sakit dikeluarkan dari kandang sehat lagi, dimasukkan kandang sakit lagi, seperti itu. Jadi aneh, sakitnya aneh. Didatangkan dokter hewan spesialis pun juga nggak mempan, itu tetap seperti itu kondisinya. Habis itu sering ada suara orang kayak nyiram pasir itu di atas bumbung dia, terus sering bau ini semerbak wangi melintas begitu. Nah, semenjak kejadian itu, awalnya kan yang sakit cuman sapinya, yang sakit mati, dia udah mulai bangkrut itu. Nah, akhirnya lama-lama menyerang badan dia. Jadi badan dia itu dadanya itu jadi sesak, sampai dia nggak bisa sholat sambil berdiri, sholatnya sambil duduk. Nah, jadi terus ada rasa takut yang amat sangat tanpa sebab, dadanya sakit. Jadi terus diobatkan. Waktu itu dia nggak percaya sama sihir-sihir, itu nggak percaya. Bertahun-tahun itu diobatkan di rumah sakit terus, di dokter-dokter spesialis gitu. Ya itu nggak mempan, nggak ngefek, ya tetap sakit terus gitu. Tapi dia tetap nggak percaya dengan sihir waktu itu, awal-awal itu. Sampai bertahun-tahun, wah jadi tambah sakit. Akhirnya dia itu sholatnya pun sambil duduk, parah. Ringkas cerita, akhirnya terus menyerah dia. Nah, maksudnya menyerah itu dia akhirnya mau berobat ruqyah gitu. Mau berobat ruqyah. Waktu itu dia masih belum percaya lagi dengan sihir itu. Nggak percaya lagi dengan santet itu, tidak ada katanya gitu. Masih ngeyel itu. Santet itu tidak ada. Tapi akhirnya dibujuk sama abangnya yang mondok itu, sama adiknya yang mondok itu. Terus akhirnya dia mau berobat ruqyah, tapi masih nggak percaya santet itu ada atau sihir itu ada. Akhirnya setelah berobat, saya ruqyah. Wah, saya langsung muntah-muntah. Wah, parah banget itu muntahnya. Wah, langsung muntah-muntah keluar semua. Baru itu bisa merasakan lega luar biasa itu. Nah, baru dia percaya kalau sihir itu memang ada ternyata gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dia kan rasionalis. Nah, akhirnya dia udah mulai sehat, kan sudah lama dia bangkrut, terus nggak jualan sapinya itu sampai habis. Sapinya itu miliaran itu habisnya itu. Wah, miliaran itu, kerugiannya itu miliaran. Wah, akhirnya dia terus mulai, setelah diruqyah, rumahnya terus juga dibersihkan dengan kasturi ruqyah itu. Cari media sihirnya, buang sendiri. Saya suruh buat sendiri di rumah. Ya cuman beli kasturi saya yang hitam itu kan, dia kasturi hitam itu kan bisa untuk mencari media sihir. Jadi kayak gini nih. Kalau yang ini namanya yang kuning nih untuk spesialis gatal-gatal atau ngobati sakit-sakit badan akibat kena serangan jin kan. Nanti tinggal dipijit-pijit mana anggota badan yang sakit. Kalau yang hitam itu spesialis untuk nyari media sihir sama jadi asbab membentengi. Nah, jadi nanti caranya kan kalau yang hitam nyari media sihirnya nanti tinggal disemprot
disemprot kan di tapak tangannya kan, disemprot gini, yang hitam tapi ya, bukan yang kuning, yang hitam. Terus nanti terus bacakan surat Anas 1 kali, tiup. Nah nanti terus digosok sampai hangat itu, digosok sampai panas. Nah nanti terus fokuskan pikiran kita di tapak tangan sini. Nah nanti terus sekeliling ini, ngelilingi rumah kita, dalam rumah dulu, dalam rumah baru nanti luar rumah. Terus ya di kandang tadi. Jadi pas waktu dia nyari media sihir itu, pas waktu di kandang itu tangannya bergetar gini, gini. Tapi nggak nampak, wujudnya nggak nampak. Jadi cara untuk menghancurkan media sihir yang nggak nampak itu pakai yang kasturi yang hitam. Nah nanti dicampur dengan air. Airnya itu 1 gayung campur ini 7 kali, semprot. Nanti terus diaduk, masukkan di alat semprot, nanti terus disemprot itu tempat yang tangan kita bergetar itu. Semprot lagi, nanti sampai tangan kita itu nggak bergetar. Nah kalau udah tangan kita nggak bergetar berarti ya dia hilang, media sihirnya hilang, entah hilang hancur, entah lari, entah apa, yang penting hilang. Nah selepas bersih dari media sihir baru nanti rumahnya dibentengi. Nah dibentengi pakai ayat hirzi, tiupkan di air, minum. Atau kalau enggak pakai itu kasturi hitam yang sudah saya rukyah ratusan kali itu, sama ukurannya, air 1 gayung, semprot kasturi hitam ini 7 kali, diaduk, nanti masukkan di alat semprot, nanti tinggal disemprot sekeliling rumah. Nah disemprot sekeliling rumah. Jadi pengalaman pasien-pasien saya itu media sihirnya itu nggak bisa masuk. Jadi ada media sihir yang berupa binatang kaki 1000 itu mati di depan pintu, nggak bisa masuk. Ada juga pengalaman saya sendiri itu. Jadi di sini dulu di kampung saya itu ada preman, dia punya ilmu hitam ceritanya itu. Ya, dia punya ilmu hitam, belajar di Gunung Kawi sana. Nah, dia setiap kerasukan itu langsung naik di atas gentengnya tetangga sambil ngambilin ayam mentah itu. Jadi orang tetangga yang punya ayam itu langsung diambil, langsung dimuakan sambil kesurupan itu di atas genteng gitu. Nah itu kan meresahkan warga. Jadi ringkas cerita, terus dia mulai sakit-sakitan gitu ya. Terus akhirnya dia mau tobat. Nah jadi ketika mau tobat, terus kan mau dirukyah, dibersihkan ilmunya. Tapi pas waktu masuk rumah saya itu langsung dia kayak kejat itu, kejang-kejang gitu. Kayak kena listrik, kayak kesetrum listrik, gitu. Langsung itu apa ini, saya pun heran-heran. Awalnya saya terheran-heran, ini apa ya. Saya akhirnya terus saya baru ingat bahwa beberapa hari sebelumnya itu rumah saya bentengi pakai ayat hirzi itu, air rukyah ayat hirzi itu. Jadi efeknya itu seperti itu. Jadi orang yang punya ilmu hitam atau yang badannya itu ada jinnya, itu masuk di rumah itu langsung dia nggak bisa gerak, nempel gitu telapak kakinya di depan pintu sambil kejang-kejang itu, kayak orang kena listrik gitu. Itu memang luar biasa lah pengalamannya itu. Baru kali itu saya ngelihat itu, luar biasa, ternyata mantap juga ini bentengnya ini, kayak kena listrik. Jadi mungkin jin-jin kayak kalau nekat masuk ya mungkin kayak gitu kesetrum tuh. Itu Bang Imron. Waalaikumsalam Bang Imron. Nah terus yang kemarin itu jualan cilok itu loh, Masya Allah. Orang jualan cilok, berapa sih penghasilannya orang cilok kan ya pas-pasan gitu. Itu pun ada orang yang dengki juga. Jadi pas waktu jualan cilok, pas waktu buat cilok itu bakso pentol bakso dari Pati Kanji itu, untuk anak-anak ya, dijual untuk anak-anak di sekolah-sekolah itu. Jadi pas waktu buat cilok itu airnya itu berubah jadi darah, jadi merah semua termasuk cilok-ciloknya. Nah semenjak itu badannya langsung sakit.
badannya sakit, pas waktu mau pergi ke masjid langsung jatuh tumbang. Setelah itu dadanya jadi sesak, jadi ada rasa khawatir, akhirnya nggak mau pergi ke masjid lagi. Semakin lama jadi semakin sakit, jadi sesak, tulang ekornya jadi sakit, dipijet kan lama, bertahun-tahun nggak hilang-hilang itu sakit di tulang ekornya itu. Nah, jadi kejadiannya sudah 2 tahun yang lalu. Ya, jadi yang mijet itu kan teman saya, sudah dikasih tahu ini bukan sakit biasa-biasa. Coba kamu berobat rukyah saja gitu. Tapi dia itu takut, kayak ditakut-takuti jinnya itu. Jinnya yang takut atau gimana. Tapi dia takut nggak mau rukyah sampai 2 tahun. Nah, selepas 2 tahun baru 2 hari yang lalu dia datang ke tempat saya, terus itu saya scan, ada energi jinnya itu di dada. Jadi kalau dadanya sakit saya scan dulu, kalau di scan nggak ada energi jinnya berarti sakit dadanya ya sakit dada medis. Tapi kalau di scan kok ada energinya di dadanya, berarti non medis. Dirukyah dulu, nah dirukyah langsung muntah-muntah di tulang ekornya juga, muntah-muntah parah. Nah, akhirnya terus lega. Nah, baru kali itu dia merasakan lega luar biasa. Itu kejadiannya udah 2 tahun yang lalu. Dia juga ini awalnya nggak percaya sihir atau santet itu apa, karena memang dia itu ya bukan pengusaha kan. Nah, masa saya kena sihir ya. Tapi kenyataannya ya seperti itu. Wallahu alam. Jadi kayak yang di Riau pasien saya itu, masak rendang airnya berubah jadi darah seperti itu. Akhirnya sampai dia pulang ke Jogja. Yang di Riau tinggal suaminya untuk berobat ke sini biar dekat. Di sana juga sering video call, rukyah video call. Tapi karena sering kena serang, akhirnya terus balik ke Jogja rukyah secara berdepan dengan saya kemarin. Dari Jogja Solo itu jalannya 3 jaman loh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ada juga ya pelakor, jadi laki-lakinya ini kerja di kapal. Nah, dia direbut oleh pelakor perempuan. Nah dia main guna-guna. Jadi ketika pulang main sama istrinya itu nggak bisa berdiri, itu burungnya itu nggak bisa berdiri, padahal dia termasuk hiper. Tapi anehnya pas waktu sudah lama nggak ketemu istri kan biasanya kan langsung satset gitu, tapi itu nggak bisa berdiri. Nah, nafsunya ada, tapi pas waktu mau main itu nggak bisa berdiri itu. Aneh itu, kok gini gitu. Habis itu dia jadi emosional, masalah dikit itu jadi KDRT. Istrinya dia dijambak entah apa gitu, pokoknya jadi KDRT, masalah sedikit jadi marah, emosi. Nah, akhirnya ya itu. Terus yang istrinya pun juga kena serang juga. Istrinya itu biasanya pas waktu sholat itu bahunya itu jadi berat, sakit, dadanya jadi sesek gitu setiap sholat. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya terus rukyah. Awal pertama kali rukyah itu sampai istrinya itu pingsan. Tapi yang laki-lakinya itu ya nggak mau dirukyah karena dia nggak percaya adanya sihir, nggak mau dirukyah. Jadi kita rukyah dari jauh. Pakai nama aja, kita doakan. Nah, ya alhamdulillah bisa sampai sekarang sudah bisa hilang. Alhamdulillah hidupnya sudah bisa normal lagi. Dulu itu bertengkar hebat luar biasa, dan akhirnya pelakornya itu sudah nggak musik lagi. Itu berapa kali itu dirukyah oke, nanti kena serang lagi, dirukyah lagi oke, nanti dihantar lagi, kirim lagi yang baru, sampai ringkas cerita yang terakhir itu belum kita leburkan ilmunya, udah nggak bisa nyerang lagi. Kurang lebih seperti itu. Ini saya ngantuk berat ini ngantuk berat, banyak pasien. Insyaallah itu aja, nanti kapan-kapan saya cerita lagi
mana yang seingat saya, itu nanti saya sampaikan untuk bahan pelajaran pada kita. Kalau mungkin kita ada sakit-sakit yang saya sebutkan tadi, nah itu pertama berobat dulu di medis, berobat dulu di dokter. Kalau memang nggak ada perkembangannya, terus kemudian sakitnya itu diiringi dengan mimpi-mimpi buruk, kemudian terus sakitnya itu di waktu-waktu tertentu jadi kambuh, umpamanya pas waktu sholat jadi tambah sakit sakitnya, atau pas waktu baca Quran jadi sakit. Nah itu kan aneh gitu. Nah coba nanti diobatkan ke ruqyah gitu ya. Tapi jangan langsung, wah ini gangguan ini sihir ini. Oh enggak gitu. Dicek dulu di dokter, cek dulu ya, barangkali itu sakit medis. Nah kalau dokter pun nggak tahu sakitnya apa ya kan, nah ini sakitnya apa ini nggak tahu nih, nggak bisa dideteksi, nggak bisa di scan, baru nanti pergi ke tempat ruqyah. Nah pantesan teman saya pun pernah kata, bilik kamu ada benteng ke nggak bisa masuk saya. Wah itu pengalaman saya hampir sama macam Tuan Guru ya. Berarti teman abang itu punya khodam jin itu berarti. Nah, pokoknya yang punya khodam jin, punya tuyul atau tuyul ini nggak bisa masuk. Ada yang pasien saya itu apa? Jadi katak, wah aneh itu kataknya. Katak di depan pintu, mungkin itu katak media sihir ya. Itu gini, kakinya itu lurus gini sambil mekungkung gitu. Kayak kataknya kena listrik gitu, kena kesetrum, mati di depan pintu. Mungkin mau masuk terus wah langsung gini mekungkung gitu, mati. Kakinya itu bisa lurus gini loh. Biasanya katakan kayak gini, tapi bisa lurus gini, mati tapi Insya Allah ini seperti itu. Nah ada juga yang dia mata batinnya kan kebuka, itu dia bisa ngelihat. Ya dia bilang, wah gendruwo apa, hantu rayanya bahasa Malaysia, hantu raya, gendruwo bahasa Indonesia. Hantu rayanya nggak bisa masuk, nggak mau dia masuk ke bilik saya ya. Wah berarti itu punya kodam itu bang, teman abang itu. Nah kalau masuk di rumah kita yang dibentengi ayat hirzi, kok dia gelisah, badannya jadi panas. Nah pokoknya dia mungkin dipaksa masuk bisa, tapi dia akan jadi gelisah. Nah, akan jadi gelisah, nggak nyaman, terus panas. Padahal ada AC-nya, padahal ada kipasnya, panas, gelisah. Dia udah mulai gini-gini, wah gitu. Nah, jadi itu berarti ada apa-apanya itu di badan dia gitu ya. Insyaallah gitu aja sahabat semua ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Jadi kalau ada pasien-pasien nanti saya sampaikan apa keluh-keluhannya. Jadi kalau mau scan itu biasanya auranya macam bahang dan magnet kan Tuan Guru ya. Jadi gini, dalilnya itu ada di surat Ar-Rahman ya. Wa khalaqal janna mim marijim minar. Allah menciptakan jin itu dari marijim minar. Jadi marijim minar itu gini bang, abang kalau menyalakan api, korek api ya kan ini kan apinya nih. Nah di atas apinya itu, hawa di atas apinya itulah yang namanya marijim minar bang. Ya, hawa panas di sekeliling api itu namanya marijim minar. Jadi jin itu diciptakan dari hawa panas yang apa namanya, yang mengitari sekeliling api itu. Nah itu namanya marijim minar. Makanya ketika kita scan tuh hawanya ya lebih kurang seperti itu, tapi tidak sepanas itu, gitu ya. Gimana cara latihnya agar makin mahir Tuan Guru? Saya belum pernah merawat orang. Wah ya pantesan belum pernah merawat orang. Itu ibaratnya tentara ya,
nggak pernah nembak orang, atau pendekar nggak pernah sparring gitu ya. Jadi syaratnya biar mahir ya ini sering merawat orang, sering dilatih seperti yang saya ajarkan di video-video saya itu. Ya, ini kan murid saya nih Bang Imran. Nah, ini sudah saya ajarkan di video-video saya itu. Nah, habis itu sering dipraktekkan Bang, sering dipraktekkan dengan pasien yang asli. Nah, begitu. Baru nanti kita akan mahir. Tapi kalau nggak pernah merawat orang ya pantas saja nggak mahir-mahir, gitu ya. Nah, nanti kalau kita udah biasa mempraktekkan itu, nanti kan kita bisa merasakan energinya. Tapi yang hari itu kasus wafak di Suro itu, yang itu terasa bangnya lah. Itu namanya mempraktekkan Bang. Itu berarti sudah bisa merasakan Abang. Jadi mempraktekkan itu nggak harus dengan merawat orang. Termasuk itu wafak-wafak yang ada khodam jinnya, atau mungkin akek-akek cincin-cincin yang ada khodam jinnya atau enggak, terus keris-keris itu coba di scan ada khodam jinnya atau enggak, itu kan di scan. Latihannya kalau belum ada orang yang datang ke Abang untuk minta diruqyah, nggak ada pasien, ya latihannya dengan benda-benda berkhodam itu. Mungkin teman-teman Abang yang punya keris-keris berkhodam, coba dirasakan energinya. Ya kurang lebih energinya seperti itu. Jin yang masuk di keris dengan jin yang masuk di orang, ya kurang lebih energinya ya seperti itu, sama aja. Begitu Bang ya. Pas esoknya saya mau tarik dan bakar, ada biawak tunggu di depannya. Oh ya, gitu. Insya Allah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau itu aja, saya ngantuk, besok mau lanjut beraktivitas. Kalau scan foto juga bisa dilatih. Oh itu susah itu, sudah ada caranya sendiri, dan itu lebih susah daripada yang scan pakai video call orang gitu. Dilatih dulu scan berdepan-depan, bukan video call, berdepan-depan. Habis itu agak jauh, depan-depan jarak 1 jengkal atau berapa jengkal, semakin lama semakin jauh. Nah, baru nanti terus di video call. Itu ada tahap-tahapannya Bang. Insya Allah gitu aja ya. Semoga semoga sahabat-sahabat semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.